Kang Mas Senopati ya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ya bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subanglarang itu membuat Prabu Siliwangi akhirnya memeluk Islam. Ya, betul sekali. Ya, nah, kira-kira nih, ini istri Prabu Siliwangi itu kepada Nyimas Subanglarang itu istri keberapa? Dan sebenarnya istrinya Prabu Siliwangi itu ada berapa? Ya, yang saya ketahui dari sejarah yang sejarah tertulis dari karya Pangeran Wangsakerta, Ya. Itu ada 3 ya. Istrinya Prabu Siliwangi itu ada 3. Yang secara resmi kenegaraan mengakui. Yang pertama Nyimas Ambedkasi ya. Kemudian yang kedua Nyimas Ratu Subanglarang. Dan yang terakhir yang ketiga adalah Nyimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda. Oke. Nah, yang lebih banyak diketahui, masyhur terkenal diketahui pernikahan antara Prabu Siliwangi itu yang paling diketahui oleh umum adalah pernikahan dengan Nyimas Subanglarang. Ya. Yang melahirkan 3 putranya yang fenomenal. Betul. Ya. Nah, oke. Ya, yang pertama adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang. Lalu yang kedua? Yang kedua Nyimas Ratu Rara Santang. Nyimas Ratu Rara Santang. Yang ketiga ada Raja Sagara. Oh, Raja Sagara. Raja Sagara. Raja Sagara, Raja Lautan. Raja Lautan. Raja Lautan. Nah, kan kita ada tokoh kalau nggak salah yang juga dinisbatkan kepada anaknya Prabu Siliwangi, yaitu namanya Prabu Kian Santang. Itu yang mana? Nah, ini ada 2 versi ya. Tapi karena saya mempelajari kitab pusaka Cirebon yang hasil karya dari Pangeran Wangsakerta itu cuma 3, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Segara. Nah, di sini Kian Santang ini adalah nama lain daripada Walang Sungsang. Oke. Walang Sungsang karena dari sisi kesatriaannya, keperwiraannya, terus kesolehannya itu sama gitu. Tokoh ini sama gitu. Menyebarkan agama Islam di seluruh daerah Galuh Pakuan dan Pajajaran. Nah, kecuali Syekh Syarif nanti itu menyebarkan agama Islam keluar dari Jawa Barat itu, dari Jawa Kulon gitu. Bahkan diceritakan dalam kitab pusaka hasil karya Wangsakerta ini itu beliau menyebarkan sampai ke negeri Cina. Syekh Syarif ya, gitu. Jadi kembali ke pokok permasalahan bahwa dari Subanglarang ini putranya 3, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Raja Segara. Oke, baik. Nah, ini ya. Jadi menurut penjelasan Kang Mas Senopati dikatakan bahwa Prabu Kian Santang yang terkenal sakti mandraguna dan juga pernah difilmkan di beberapa televisi dengan berbagai versi itu adalah nama lain ya dari Prabu Cakrabuana, Pangeran Cakrabuana ya, atau Walang Sungsang, nama lainnya. Nah, ini zaman dulu itu udah maklum ya bahwa tokoh besar itu biasanya memiliki banyak nama, betul kan? Banyak nama. Setiap daerah yang disinggahinya dan di situ beliau punya jasa, punya karya, dikasih nama di situ. Iya, Masya Allah. Sebagai contoh Walang Sungsang ya, Walang Sungsang di Cirebon aja udah banyak namanya. Walang Sungsang, Cakrabumi, terus Somadullah, terus Cakrabuana, dan yang terakhir adalah Haji Abdul Iman. Haji Abdul Iman setelah beliau jadi haji. Nah, begitu pula pada saat beliau menyebarkan agama Islam di wilayah bekas Galuh Pakuan dan Pajajaran. Jadi ada yang namanya itu Gagak Lumayung, ada yang namanya lagi Kian Santang, itu terutama pada saat menyebarkan agama Islam di wilayah Pajajaran Selatan, Tasik, Garut, dan Sukabumi. Itu namanya Kian Santang. Kemudian sampai akhirnya di Garut, malah di Garut itu diberikan nama Sunan Rahmat.
Oh iya. Rahmat. Rahmat Godog yaitu Prabu Walang Sungsang Ya. sebetulnya. Iya, Masya Allah. Nah, lalu dari pernikahan ini ya, kita kembali lagi ke Prabu Siliwangi. Pernikahan Prabu Siliwangi selain dengan Nyi Subang Larang tadi ada 2 lagi ya. Ya. Nah itu mereka ini istri keberapa dari pernikahan yang keberapa? Yang pertama itu Nyimas Ambedkasi. Oh yang pertama Nyi Mas Umar. Nyimas Ambedkasi itu diceritakan dalam sejarah itu tidak punya putra. Ya, kemudian karena tidak punya putra itu menikahi Subang Larang. Oke. Masih saudara sepupu. Mereka masih saudara sepupu. Dan kemudian dengan yang ketiga adalah Kentring Manik Mayang Sunda. Kentring Manik Mayang Sunda ini putri dari Prabu Susuk Tunggal, penguasa Pajajaran. Oke, penguasa Pajajaran ya, Ya. Prabu Susuk Tunggal ya. Itu tinggalnya di mana Prabu Susuk Tunggal? Susuk Tunggal itu menguasai wilayah Pajajaran dari Citarum ke barat sampai ke Banten. Nah itu namanya Prabu Susuk Tunggal, bahkan sampai ke Lampung. Sampai ke Lampung ya. Sampai ke Lampung karena Susuk Tunggal ini putra dari Nyimas Ratu Susuk Lampung. Oke, Susuk Tunggal itu putranya Nyi Mas Ratu Susuk Lampung. Ya, itu. Kalau silsilah bapaknya ketahuan nggak? Bapaknya Prabu Susuk Tunggal. Susuk Tunggal ini putra dari Niskala Wastu Kencana. Oh, ini sekarang Susuk Kencana ya. Itu adik kakak dengan ayahanda Prabu Siliwangi, Ningrat Kencana atau Dewa Niskala. Oke. Itu adik kakak itu. Beda ibu. Beda ibu. Beda ibu. Oh, sebenarnya satu jalur juga ya? Satu jalur. Ya, jadi sebenarnya nikah lagi itu ketemu jalur Ya. kakek lah istilahnya. Betul. Iya, yang luar biasa ya. Jalurnya pulang. Oke. Nah ini diceritakan bahwa kalau Nyimas Ratu Susuk Lampung itu dari resi dari Lampung ya. Itu dinikahi oleh Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana ini menikahi putri daripada Mangkubumi Suradupati yang memelihara beliau dari mulai 9 tahun sampai jadi raja. Oke. Nah, lalu begini ya, Mas Senopati ya. Dari pernikahan 3 kan pernikahan ya, yang ketiga tadi itu Nyai Kentring Manik. Kentring Manik Itu Mayang ketiga. Sunda ya. Kentring Manik Mayang Sunda. Iya betul. Oke. Itu Kentring Manik Mayang Sunda ini punya anak berapa? Kalau tidak salah 3 ya. 3. Tiga. Jadi Prabu Surawisesa, Surosowan, satu lagi perempuan. Jadi ini yang akhirnya Prabu Surosowan ini yang melahirkan putra putri Banten ini. Nah, Cerah Banten itu dari sini. Oh, Cerah Banten itu dari Surosowan. Surosowan. Ya. Adiknya Surawisesa. Adiknya Surawisesa. Dan Oke. itu Surosowan itu berkuasa di wilayah Banten Giral. Oke, kira-kira ya. Mungkin ngejalur ke Dimas nanti. Oh, iya. Nanti silakan. Iya, insya Allah memang saya melihat silsilah keluarga itu bersambung, Ya. bersambung ke Prabu Surosowan. Iya, ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, itu di tahun berapa? Apa namanya? Kira-kira eranya punya Prabu Siliwangi itu punya anak Prabu Surosowan, Surawisesa, dan satu anaknya lagi dari Kentring Manik. Ya. Itu selama beliau berkuasa hampir 39 tahun. Jadi Prabu Siliwangi itu berkuasa di Pajajaran itu 1482 sampai 1521. Itu kurang lebih 39 tahun. 39 tahun itu. Nah, dari situ lahirlah Surawisesa, Surosowan, dan satu lagi perempuan dari Kentring Manik Mayang Sunda, dari Nyimas Ratu Subang Larang, Walang Sungsang, Rara Santang, Raja Sagara. Nah ini Raja Sagara itu kalau di Sumatera itu dikenal dengan Raja Lautan, Raja Laut. Oh, Raja Laut. Raja Laut. Sampai ke Sumatera ada? Ada. Apa? Keturunan Prabu Siliwangi? Ada. Oh ya, nah keturunan Prabu Siliwangi kalau di Banten itu kan ada gelar namanya Permas ya. Kira-kira Permas ini awal mulanya dari mana gitu? Karena putra Prabu Siliwangi ya, yang dari
jalur Banten itu ada Prabu Surosowan. Prabu Surosowan kemudian punya putra juga yang bernama Prabu Pucuk Umun. Gitu. Nah, Prabu Pucuk Umun ini punya putra juga namanya Ki Mas Jo. Ki Mas Jo inilah yang melahirkan permas di Banten. Gitu. Semua permas yang bernama Nyimas atau Kimas atau apa Nyi Ayu ya, gitu, atau Entol ya, semua itu merunut atau masuk ke jalur Ki Mas Jo. Kira-kira sepengetahuan Kang Mas Senopati selaku budayawan ya, permas ini dimulai dari mana?